Pada kesempatan malam hari ini, kita akan merenungkan bersama mengenai kelahiran Santa Perawan Maria dan pesannya untuk kita semua. Dan tentu tema ini berkenaan dengan hari ini tanggal 8 September 2021 sebagai pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Sudah bisa baca apa yang bisa saya sharekan? Bisa, Pastor. 8 September kita rayakan dalam liturgi sebagai pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Oleh karena itu kita akan melihat pertama-tama bagaimana sejarahnya, mengapa kita merayakannya, dan tentu apa pesannya dan apa semangat di balik perayaan ini untuk kita hayati sebagai orang Katolik dan orang-orang yang mempunyai devosi kepada Bunda Maria. Pesta ini sebetulnya berawal dari gereja timur dan sampai ke Roma, gereja barat, sebelum pertengahan abad ke-7. Jadi tahun 600-an. Ya. Paus Sergius yang pertama yang menjadi paus antara tahun 687 sampai tahun 701 melembagakan sebuah prosesi untuk pesta ini. Jadi ada semacam perarakan untuk juga merayakan, memeriahkan kelahiran Santa Perawan Maria. Sebagaimana halnya dia juga melakukannya untuk 3 pesta besar Maria lainnya di Roma. Hanya saja untuk pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini tidak bertahan lama. Lalu Santo Andreas dari Kreta yang hidup dari tahun 660 sampai tahun 740, yang sejak tahun 692 menjadi uskup agung Kreta. Sebagai uskup, ia sungguh berjasa memajukan liturgi Bizantin. Dan liturgi Bizantin adalah liturgi gereja timur. Ia juga dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang ulung. Dalam salah satu khotbahnya, ia berbicara secara khusus tentang pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Jadi sekali lagi Santo Andreas dari Kreta hidup pada abad ke-7. Dan juga dalam salah satu khotbahnya, ia berbicara secara khusus tentang pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Pesta ini tidak dipisahkan dari misteri kasih setia Tuhan, misteri inkarnasi, sebuah rangkuman anugerah Kristus bagi kita. Jadi kelahiran Santa Perawan Maria tidak bisa dilepas pisahkan dari misteri kasih Tuhan untuk kita. Sebagaimana kita tahu bahwa sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa bagaimana mencari jalan untuk menyelamatkan umat manusia. Ia memanggil para bapa bangsa, ia mengutus para nabi, dan akhirnya ia mengutus Yesus Kristus, putranya sendiri. Dan untuk melahirkan Yesus Kristus, ia mempersiapkan seorang wanita, dalam hal ini Bunda Maria. Maria dikandung tanpa noda dosa. Itu kita rayakan 9 bulan yang lalu, 8 Desember. Maria dikandung tanpa noda dosa, 9 bulan kemudian, dan itulah 8 September, kita merayakan pesta kelahirannya. Oleh karena itu pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini tidak bisa dilepas pisahkan dari kasih setia Allah di dalam rangka untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dan kembali kepada Uskup Agung Kreta tadi mengatakan dalam khotbahnya, inilah penyingkapan misteri, inilah kodrat yang diperbaharui, Allah menjadi manusia dan manusia diangkat ke dalam lingkungan Allah. Allah menjadi manusia dan manusia diangkat ke dalam lingkungan Allah. Karena kodratnya dirasuk oleh Allah, tetapi kunjungan dari Tuhan yang begitu cemerlang dan mulia memerlukan suatu pembukaan dalam sukacita untuk menghantar kurnia keselamatan yang begitu agung kepada kita. Dan tentu dalam hal ini kelahiran Santa Perawan Maria adalah
persiapan yang sungguh indah berkenaan dengan misteri ini. Selanjutnya, Santo Andreas dari Kreta mengatakan, pesta sekarang inilah harinya. Yang dimaksud adalah pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Kelahiran Ibu Tuhan ialah pembukaan. Dan kejadian yang menentukan ialah kesatuan yang direncanakan antara Sang Sabda dan kodrat manusia. Misteri inkarnasi. Sang Sabda menjelma menjadi manusia. Seorang perawan hari ini dilahirkan, diasuh dan dibentuk, serta disiapkan untuk menjadi Ibu Tuhan, Raja Semesta untuk selama-lamanya. Jadi seorang perawan hari ini dilahirkan, diasuh dan dibentuk, serta disiapkan. Untuk apa disiapkan? Menjadi Ibu Tuhan, Ibunda Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Itulah sebabnya, saudara-saudariku yang terkasih, pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini harus dirayakan dengan penuh sukacita. Sebagaimana halnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita merayakan hari ulang tahun kelahiran biasanya dengan penuh sukacita. Nyanyian panjang umur, selamat ulang tahun, happy birthday, dan seterusnya. Mestinya hari ini juga kita merayakan dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan panjang umur pada Bunda Maria. Happy birthday kepada Bunda Tuhan kita ini. Kita merayakannya dengan penuh sukacita. Santo Andreas dari Kreta kembali menegaskan, maka sudah selayaknya misteri hari ini dirayakan. Sebab dengan berbuat demikian, kita mendapatkan keuntungan ganda. Keuntungan dobel, 2 kali lipat. Dengan merayakan hari kelahiran Santa Perawan Maria ini. Kita akan dibawa kepada kebenaran, itu yang pertama. Dan kebenaran tidak lain adalah kita dibawa kepada Yesus sendiri, Sang kebenaran. Kita dibawa kepada Allah sendiri, sumber kebenaran. Dan yang kedua, kita akan dibebaskan dari perbudakan di bawah huruf hukum. Ya. Kita dibebaskan dari perbudakan. Pesta sekarang ini berdiri di perbatasan antara dua. Ini membawa kita lebih dekat kepada kebenaran, ganti gambar dan tanda, menghantar yang baru, ganti yang lama. Jadi suatu kesempatan indah untuk kita merayakan dengan penuh sukacita karena kita mengalami keuntungan ganda ini. Di satu sisi secara positif kita dibawa untuk semakin dekat dengan Tuhan Sang kebenaran, kemudian juga di sisi lain kita dibebaskan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan cara kehidupan kekristenan. Dan lagi, maka hendaklah seluruh ciptaan bernyanyi, memuji dan menari, bersatu untuk merayakan kemuliaan hari ini. Hendaklah pada hari ini ada pesta bersama bagi yang ada di surga dan di bumi. Hendaklah segala sesuatu yang ada di bumi dan di atas bumi berkumpul, bersatu dalam kegembiraan. Sebab pada hari ini, Kanisa dibangun bagi pencipta alam semesta. Ciptaan dibangun baru dan disiapkan sebagai tempat kediaman ilahi bagi Sang Pencipta. Ini tidak lain adalah menunjuk kepada Bunda Maria yang disiapkan sebagai tempat kediaman ilahi. Di mana juga kita tahu bahwa Bunda Maria telah menyediakan rahimnya untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat bagi kita. Kelahiran Maria ini dipertahankan di seluruh gereja pada abad yang ke-9. Dan pada abad ke-11 menjadi salah satu hari suci yang diwajibkan, di mana semua orang diminta untuk menghadiri misa. Jadi semacam setingkat hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, sehingga setiap orang Katolik wajib untuk menghadiri misa. Pada tahun 1241, jadi pada abad ke-13,
pesta ini dirayakan dengan oktav. Dengan oktav, artinya selama kurang lebih selama 8 hari. Seperti oktav Natal, mulai dari 25 Desember sampai dengan 1 Januari. Nah, itu apa namanya selama 8 hari, yaitu oktav ada dengan oktav. Dan 1 abad kemudian sebuah vigili ditambahkan. Vigili artinya perayaan sehari sebelum hari raya. Misalnya saja untuk Natal ya 24 Desember itulah hari vigilinya. Demikian pun oktav pada tanggal 7 September sehari sebelumnya sudah ada persiapan untuk perayaan penuh sukacita, penuh syukur hari kelahiran Santa Perawan Maria. Memang tidak ada data historis untuk mendukung pesta kelahiran Maria pada tanggal khusus ini. Walaupun hal itu dirayakan 9 bulan setelah pesta Maria dikandung tanpa noda dosa. Sebagaimana tadi saya singgung 8 Desember itu hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Lalu secara apa dihitung 9 bulan 8 Desember, 9 bulan kemudian 8 September maka dirayakan kelahiran Santa Perawan Maria. Namun dalam perjalanan waktu yang tadi hari raya bahkan sampai dengan oktav, sekarang kita rayakan dengan tingkat pesta tanpa oktav dan tanpa vigili lagi. Jadi lebih disederhanakan. Kebiasaan-kebiasaan tradisional yang dikaitkan dengan kelahiran Maria menghubungkan dengan perayaan ucapan syukur awal musim tanam. Jadi sebelum awal musim tanam di mana orang mulai berkebun, kemudian orang menanam sesuatu, kemudian perayaan kelahiran Santa Perawan Maria yang dikaitkan dengan ini, syukur awal musim tanam. Itulah sebabnya pada hari ini di banyak gereja dilakukan pemberkatan panen. Jadi panen, benih yang baik sudah disiapkan lalu diberkati supaya nanti oleh para petani ditanam di kebun mereka masing-masing. Di Prancis, 8 September juga merupakan kesempatan pesta panen anggur. Lalu pesan di balik pesta ini, kelahiran Santa Perawan Maria. Banyak tokoh-tokoh penting gereja mengajak kita untuk merayakan pesta ini dengan penuh sukacita. Kita juga diundang untuk ambil bagian dalam sukacita kelahiran Santa Perawan Maria. Namun bukan hanya sekedar merayakan dengan penuh sukacita kegembiraan, tapi lebih jauh dari itu kita juga dipanggil untuk belajar sesuatu dari pesta ini. Semangat apa yang bisa kita ambil untuk pertumbuhan hidup rohani dan juga pertumbuhan iman kita. Pertumbuhan hidup rohani dan pertumbuhan iman kita. Pertama-tama dan terutama belajar untuk menjadi semakin kecil, sederhana, dan rendah hati. Jadi pesta hari ini, kelahiran Santa Perawan Maria, yang tentu masih bayi, masih kecil, tak berdaya. Justru pesta ini kita diundang untuk belajar menjadi semakin kecil, belajar sederhana, belajar rendah hati. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus yang kita kenal dengan ajaran jalan kecilnya, telah belajar banyak juga dari Bunda Maria. Bahkan spiritualitas jalan kecil, spiritualitas semangatnya ini, justru ia juga belajar dari Bunda Maria. Hal ini terungkap saat ia mengucapkan kaul-kaul kebiaraannya 8 September 1890. Jadi kaul pertama sebagai seorang biarawati, Santa Teresa kanak-kanak Yesus yang mengucapkan kaulnya pada 8 September 1890. Dalam kisah hidupnya, autobiografinya, ia menulis demikian. Hari yang indah itu berlalu sama seperti hari-hari yang paling sedih. Sebab juga hari-hari yang paling cerah disusul lagi oleh hari-hari berikutnya, namun tanpa rasa sedih. Kuletakkan mahkotaku pada kaki Santa Perawan Maria. Saya merasa bahwa waktu tak dapat merampas kebahagiaanku.
yang tidak lain adalah juga hari di mana pesta kelahiran Santa Perawan Maria bertepatan juga dengan hari Kaul Kebiaraan, tidak menghilangkan mahkota kebahagiaan dari Santa Teresia. Dan lagi ia mengatakan, hari Santa Perawan Maria, betapa indahnya pesta itu untuk menjadi pengantin Yesus. Santa Perawan Maria yang kecil yang berusia sehari mempersembahkan bunga mungilnya kepada Yesus yang kecil. Hari lahir Santa Maria, betapa indahnya pesta itu untuk menjadi pengantin Yesus. Santa Perawan Maria yang kecil yang berusia sehari mempersembahkan bunga mungilnya kepada Yesus yang kecil. Bunga mungil adalah tidak lain adalah gambaran Teresia itu sendiri. Santa Teresia menggambarkan dirinya sebagai bunga kecil, bunga mungil. Kemudian dipersembahkan kepada Yesus yang kecil. Karena nama Teresia, nama biaranya adalah kanak-kanak Yesus. Maka Yesus yang kecil. Pada hari itu semuanya serba kecil, kecuali rahmat dan damai yang kualami malam hari itu. Ketika saya melihat bintang gemerlapan di langit dan berpikir bahwa surga indah itu segera akan terbuka bagi mataku yang terpesona. Dan kemudian dapatlah saya bersatu dengan mempelaiku dalam sukacita abadi. Jadi sekali lagi, hari lahir Santa Perawan Maria, Teresia belajar bagaimana menjadi kecil untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu berikutnya, Don Stefano Gobi, itu adalah juga seorang imam yang memulai dengan gerakan Imam Maria. Dalam lokusi batinnya, Bunda Maria mengajak kita demikian. Sekarang gereja mengundang kamu untuk menatap ibumu pada saat kelahirannya. Putra-putraku terkasih, pandanglah ibumu yang masih bayi ini dan belajarlah menjadi kecil. Pandanglah ibumu yang masih bayi ini dan belajarlah menjadi kecil. Kamu harus menjadi kecil karena kamu adalah anak-anakku. Jadi kamu harus menjadi kecil karena kamu adalah anak-anakku. Dan karena itu kamu harus menjalani hidup yang sama seperti hidupku. Kamu harus menjadi kecil untuk menjadi alat yang patuh dalam rencanaku dan untuk kupergunakan sebagai alat yang berkenan di hati putraku Yesus. Menjadi kecil dan tak berdaya itu mempunyai makna yang sangat indah. Tidak lain adalah orang yang hidup mengandalkan Tuhan, hidup dalam iman dan harapan seutuhnya pada Tuhan sendiri. Dan ini dikatakan dalam lokusi batin, buku biru 8 September 1976. Demikianlah hari ini aku memanggil kamu semua untuk berhimpun di dekat ayunan bundamu yang masih bayi. Belajarlah dariku untuk bertumbuh dalam kelemahan dan kepercayaan, dalam kerendahan hati dan kepasrahan yang besar kepada kasih Bapa. Demikianlah hari ini aku memanggil kamu semua untuk berhimpun di dekat ayunan bundamu yang masih bayi. Belajarlah dariku untuk bertumbuh dalam kelemahan dan kepercayaan, dalam kerendahan hati dan kepasrahan yang besar kepada kasih Bapa. Sekali lagi, belajar menjadi kecil, belajar untuk percaya, mengandalkan kuasa Tuhan. Dari buku biru 8 September 1978. Lalu aku ini ibumu yang masih bayi. Pandanglah aku supaya kamu menjadi lebih kecil. Kekecilanmu itu merupakan kekuatan besar bagiku. Hari ini berhimpunlah di sekeliling tempat tidurku dan persembahkanlah dirimu kepadaku sebagai bunga-bunga mungil yang memiliki aroma kasih dan kepercayaan. Hendaklah kamu semua mengikuti kehendak Bapa, sehingga apa yang telah Ia rancang untuk keselamatan dunia dapat segera terwujud.
Buku Biru 8 September 1980. Kita juga diundang untuk menyerahkan diri, mempersembahkan hidup kita kepada Bunda Maria, ke tangan Bunda Maria, dan bersama Bunda Maria kita belajar untuk percaya, menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak Bapa. Sebagaimana halnya juga Bunda Maria, dengan rendah hati menyatakan diri, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Selain itu, saudara-saudariku yang terkasih, hari kelahiran Santa Perawan Maria, selain di mana kita belajar untuk menjadi kecil, tapi juga bahwa kelahirannya adalah pangkal sukacita, sumber pengharapan, dan sumber penghiburan bagi kita. Pangkal sukacita kita, sumber pengharapan kita, dan sumber penghiburan bagi kita. Bunda Maria kepada Don Stefano Gobbi kembali mengatakan, kelahiranku adalah pangkal sukacitamu. Mengapa kelahiran Bunda Maria adalah pangkal sukacita kita? Karena kelahiran Bunda Maria yang dipersiapkan untuk kemudian juga melahirkan Yesus Sang Juru Selamat kita. Yang adalah juga sumber keselamatan sukacita kita. Pada saat Bunda Surgawi dilahirkan, ibarat fajar menyingsing, hari keselamatanmu yang cemerlang sudah dekat dan sudah pasti bagimu. Pada saat Bunda Surgawi dilahirkan, pada saat Bunda Maria dilahirkan, ibarat fajar menyingsing, hari keselamatan yang cemerlang sudah dekat dan sudah pasti bagimu. Buku Biru 8 September 1986. Lalu kelahiranku juga merupakan sumber pengharapan. Bahkan sekarang penebusan yang dinantikan, yang dirindukan, dan diramalkan selama ratusan abad, sudah hampir menjadi peristiwa nyata dalam sejarahmu. Aku dilahirkan untuk melahirkan Yesus, penebus dan juru selamatmu. Buku Biru 8 September 1986. Jadi kelahiran Santa Perawan Maria menjadi sumber pengharapan. Ribuan tahun umat Israel menantikan datangnya seorang penebus. Dengan kelahiran Bunda Maria sebetulnya baik kita orang yang beriman, fajar sejarah keselamatan itu semakin dekat. Kelahiranku di atas semuanya adalah sumber penghiburanmu. Makhluk mungil yang baru saja lahir, yang kamu pandang lagi hari ini di dalam buayanya, secara mengagumkan disiapkan untuk menjadi Bunda Yesus dan Bunda seluruh umat manusia. Menjadi Bunda Yesus dan Bunda seluruh umat manusia. Dan ini memberikan kamu penghiburan besar dalam masa-masa yang menyakitkan yang kamu jalani ini. Dalam situasi sulit kehidupan kita, dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam dosa, kelahiran Santa Perawan Maria menjadi sumber penghiburan. Karena kelahirannya dipersiapkan untuk kelahiran lain yang lebih besar, yaitu kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Maka sungguh sangat indah sebetulnya hari ini, di saat kita merayakan kelahiran Santa Perawan Maria, tetapi Injilnya justru mengenai silsilah Yesus Kristus dan secara khusus berkenaan dengan kelahiran Yesus Kristus. Demikianlah saudara-saudariku yang terkasih, beberapa pokok permenungan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini di saat kita merayakan dengan penuh rasa syukur, sukacita yang mendalam kelahiran Santa Perawan Maria. Marilah kita rayakan hari kelahiran Santa Perawan Maria dengan penuh sukacita. Syukur atas kasih Tuhan yang luar biasa untuk keselamatan kita. Ketika Bunda Maria menjawab, ya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, fajar keselamatan semakin jelas untuk kita. Marilah kita juga belajar dari Bunda Maria untuk menjadi kecil dan sederhana, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita semua.
saya kembalikan.